Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa Natalia Lidongi. Saya berasal dari Kota Pempena. Saya kuliah di STIKES Lupuraya Palopo mengambil program khusus S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi tubuh manusia. Yang pertama, mengenal definisi anatomi fisiologi tubuh manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan antara bagian-bagiannya. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dan bagaimana bagian-bagian tubuhnya bekerja. Jadi bisa kita simpulkan, anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Struktur tubuh manusia bisa kita lihat pada gambar di samping. Struktur tubuh manusia terdiri dari sel, yaitu unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Yang kedua, jaringan, yaitu kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga, organ, yaitu bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Yang keempat, sistem, yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Sistem organ. Dalam tubuh terdapat beberapa sistem yang saling berhubungan sehingga membuat tubuh menjadi sehat. Sistem organ utama yang pertama adalah sistem saraf, sistem pembuluh darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem rangka, sistem reproduksi, sistem otot, dan sistem reproduksi. Kita masuk pada sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas susunan saraf pusat yang mencangkup otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf periferi atau susunan saraf tepi terdiri atas urat-urat saraf yang berasal dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf otonom. Sistem pusat dan periferi sering dikelompokkan bersama dan dilukiskan sebagai sistem saraf cerebrosipinal. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Berikut sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah mencakup sistem sirkulasi dan sistem aliran limfe. Darah merupakan sistem transport yang utama. Darah dipompa mengitari tubuh oleh jantung, oksigen dibawa paru-paru dan karbon dioksida dikumpulkan dari jaringan. Makanan disalurkan melalui hati dan kemudian masuk sirkulasi umum. Produk yang tidak diperlukan disalurkan ke ginjal. Berikut kita masuk pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan beserta kelenjar dan organ daripadanya. Makanan dipecahkan oleh enzim dalam saluran pencernaan dan diangkut oleh darah ke hati dan akhirnya ke jaringan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Seperti gambar di samping bisa kita lihat ya. Kita masuk pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri atas saluran dan organ yang berhubungan dengan pernapasan. Oksigen dari udara diambil dimasukkan ke darah, kemudian diangkut ke jaringan. Produk yang tidak perlu, karbon dioksida, diangkat oleh darah dan jaringan tubuh ke paru-paru dan dihembuskan keluar udara. Bisa kita lihat ada contoh di gambar di samping. Berikut kita masuk pada sistem rangka. Kerangka tubuh manusia terdiri dari susunan berbagai macam tulang yang satu sama lainnya saling berhubungan. Terdiri dari tulang kepala ada 8 buah, tulang kerangka dada ada 25 buah, tulang wajah 14 buah, tulang belakang dan panggul 26 buah, tulang telinga dalam ada 6 buah, tulang lengan 64 buah, dan tulang lidah 1 buah, tulang kaki 62 buah. Bisa kita lihat ada gambar juga saya lampirkan di sebelah. Berikut sistem otot atau muskulum. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Setiap jenis otot yang terdapat dalam sistem otot manusia memiliki fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari sistem otot di dalam tubuh. Terlihat jelas pada gambar yang sudah saya lampirkan ya. Berikut sistem reproduksi. Kita masuk pada sistem yang terakhir.
Reproduksi menjadi pada serangkaian proses biologis yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan baru. Secara khusus, reproduksi manusia adalah pembentukan sel reproduksi yang disebut sel telur atau ovum pada wanita dan sel sperma pada pria. Alat-alat reproduksi pria dan wanita terdiri dari organ-organ yang berbeda, tapi memiliki fungsi yang sama. Fungsi sistem reproduksi manusia yaitu menghasilkan sel-sel reproduksi dan menyalurkannya ke organ reproduksi lainnya. Ya, terlihat jelas pada gambar yang sudah saya lampirkan di sebelah. Bisa kita lihat. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.